Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan mahasiswa bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam di penghujung semester. Kali ini kita membahas materi sebelum terakhir, yaitu tentang administrasi pendidikan. Materi ke-11 kita membahas hubungan masyarakat, ya. Jadi di dalam manajemen pendidikan itu ada hubungan masyarakat. Kemudian bagaimana dalam perspektif Islam itu dalam kaitannya dengan Quran surat Asy-Syura itu khusus membahas tentang musyawarah. Nah, itu semua membahas tentang hubungan, kan, tentang hubungan masyarakat, tentang hubungan bersosial. Nah, itu semua adalah dalam perspektif Islam. Kali ini kita membahas materi yang ke-12 tentang administrasi pendidikan. Seberapa pentingkah sebuah administrasi pendidikan dalam manajemen memanage lembaga pendidikan Islam? Dalam manajemen pendidikan Islam kan kita bahas di sini. Dari sisi awal dulu, ya, definisi administrasi pendidikan Islam adalah proses memanfaatkan sumber daya pendidikan melalui kerjasama sejumlah orang dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi untuk tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Ya, berarti apa? Itu tadi masih seputar dengan Asy-Syura, masih seputar dengan musyawarah, masih seputar dengan bersosial, masih seputar dengan hablum minan nas dalam perspektif Islamnya. Nah, jadi pemanfaatan sumber daya pendidikan itu melalui apa? Melalui POAJ, ya, merencanakan pemanfaatan sumber daya dari instansi mana, merencanakan perlombaan untuk peran partisipasi, menunjukkan asistensi, menunjukkan prestasi. Nah, itu semua bagian dari administrasi juga, ya. Ada ekstra lengkap macam-macam, dilombakan, menang, maka mendapat pengakuan dalam masyarakat, itu kan. Nah, itu semua bagian dari administrasi. Kemudian dasar dan prinsip administrasi pendidikan Islam itu ada beberapa, ya. Yang pertama adalah prinsip efisiensi. Jadi efisiensi itu adalah bagian dari administrasi yang sangat penting. Kalau ribet administrasinya tidak efisien berarti. Nah, ini dalam perspektif Islamnya min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat dan meninggalkan pekerjaan yang membuang waktu dan tidak bermanfaat. Itu namanya efisiensi. Ya, diadministrasikan dengan baik dan rapi, dengan perencanaannya matang, maka pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan itu. Kemudian dievaluasi, semakin baik menjadi lebih baik lagi, direncanakan lagi, dilaksanakan lagi, terus menerus mengalami peningkatan. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Ya, dikelola dengan baik administrasinya, administrasi pendidikannya, tertib administrasi, ya. Dari tahun ke tahun ada peningkatan. Itu prinsip kedua. Prinsip ketiga, pengutamaan tugas pengelolaan. Di dalam Quran surat Al-Infitar, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mencatat pekerjaanmu. Jadi prinsip pengutamaan tugas pengelolaan itu, ya, apa yang akan dilakukan dicatat, ya. Dievaluasi, berarti dicatat menjadi catatan oleh pimpinan di atasnya lagi.
bersinergi. Nah, itu semua kan ada catatan-catatan, semua prinsip administrasi. Jika tidak ada catatan berdasarkan omongan, katanya-katanya apalagi tidak tabayun, tidak konfirmasi, nah, itu bukan bagian dari prinsip administrasi. Ya. Prinsip kerjasama. Nah, ini hubungannya dengan pembahasan yang pekan lalu kan. Humas hubungan masyarakat berarti itu bicara kerjasama. Nggak bisa kita itu berdiri sendiri, itu nggak bisa. Kita tuh mau sendiri-sendiri dunia ini nggak bisa, lawang hablum minan nas kok. Berhubungan dengan manusia itu pasti, itu fitrah, kita ini makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Mau mati, mau jalan sendiri ke kuburan kan ya nggak mungkin, nggak bisa kan. Tuh. Jadi harus MOU, kerjasama yang saling menguntungkan. Apalagi kemudian ya, banyak ya. Kemudian prinsip kepemimpinan yang efektif. Ai'malu fasyarallahu amalakum. At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kamu, maka Allah melihat pekerjaanmu. Jadi pemimpinnya ya harus efektif, harus efisien, harus gerak cepat, harus punya renstra. Berbicara manajemen itu tidak bisa lepas dari POATS, planning, organizing, actuating, dan controlling. Tidak bisa lepas dari renstra jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Itu prinsipnya. Ya harus efisien, tidak boleh ribet administrasinya, harus ada tupoksinya, ada SOP-nya, prinsip pengelolaan. Harus diutamakan dulu tugas pengelolaan itu. Jangan yang lain lagi, jangan nyandai yang lain dulu. Sesuai yang tertulis dulu. Kerjasama, MOU, MOA, dan sebagainya. Kemudian harus pemimpinnya juga yang efektif, tidak menyusahkan, tidak pro kontra, tidak pro oposisi, tidak tidak like dislike. Harus sesuai dengan tupoksinya, keahliannya, kepemimpinan yang efektif. Ruang lingkup administrasi pendidikan, ada administrasi material, ada administrasi personil, ada administrasi kurikulum. Yang paling inti ini ruang lingkupnya dalam pendidikan. Ya, ada material, materi apa-apa saja ya yang sesuai dengan keilmuan manajemen pengelolaan lembaga. Ada personil SDM, ini ditempatkan di mana, ini bidangnya apa ya. Penempatannya harus sesuai dengan keahliannya. Ada administrasi kurikulum, ini paling penting. Ini untuk pendidikan ya, harus ada kurikulum, harus ada pembelajaran. Visi sekolah itu apa, tahfidz kah, ke alam kah, kewirausahaan muslim kah, dan lain sebagainya. Terpadu. Ruang lingkupnya itu. Tujuan administrasi pendidikan Islam apa? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, ini kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang jangka pendek supaya tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan, disusun dengan baik dan cepat terlaksana, agar proses pendidikan Islam di sekolah berjalan secara efektif. Kalau tidak ada perencanaan administrasi, bagaimana menjalankan apa yang dijalankan? Tidak ada administrasinya, tidak ada catatannya. Jangka menengah lebih mengarah pada pencapaian tujuan institusional setiap jenis dan jenjang serta program pendidikan. Jadi tujuan institusionalnya apa, sesuai dengan visi misi sekolahnya, biasanya gitu kan. Nah, kemudian jangka panjangnya diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, tertanamnya akhlakul karimah beserta jiwa nasionalisme. Tujuannya kan lagi-lagi itu. Output lulusan yang baik, yang berhasil itu kan menjadi tolak ukur masyarakat. Akhirnya berbondong-bondong menyekolahkan ke situ, karena terbukti sudah dengan outputnya, dengan lulusannya yang berakhlakul karimah ya, yang smart, seimbang duniawi, ukhrawi. Contoh misalnya ini tentang pesantren Mu'adalah. Pesantren Mu'adalah ini bagian dari contoh administrasi. Pesantren yang sudah tua-tua ya, sebelum kurikulum Indonesia ini ada, bahkan sebelum negara Indonesia ini ada, pesantren itu sudah ada, maka dan sudah terbukti lulusan-lulusannya di kursi pemerintahan, politik, bahkan mancanegara, maka tidak perlulah harus manut pemerintah, cukup diakui saja dengan istilah muadalah. Nah, itu.
Fungsi-fungsi administrasi pendidikan untuk apa ya? POAJ, lagi-lagi POAJ. Ya, POAJ, kemudian untuk supervisi, untuk pengawasan, untuk penempatan pegawai, staf, untuk pembiayaan, juga budgeting. Ini untuk apa, ini untuk apa, gitu ya. Kemudian untuk penilaian, evaluasi. Nah, dalilnya ini, wal tantun nafsu maqadamat liqad, hendaklah memperhatikan yang diperbuatnya untuk hari esok. Direncanakan kan? Nah, malu fasyallahu amalakum, bekerjalah kamu maka Allah melihat pekerjaanmu. Ya udah diterapkan aja. Nah, nanti dievaluasi lagi kalau ada kesalahan. Ud'u ila sabili rabbi bil hikmah wal mau'izah hasanah. Semua harus yang baik-baik, tujuan pendidikan untuk yang baik. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, mencatat pekerjaanmu, mana yang harus dievaluasi, mana yang harus diutamakan. Itu fungsi-fungsi administrasi itu. Kemudian bagaimana hubungan administrasi dan manajemen? Administrasi itu bersifat konsep, manajemen bersifat subkonsep. Jadi lebih luas mana? Lebih luas administrasi. Tuh, jadi administrasi lebih luas daripada manajemen. Karena manajemen sebagai inti dari administrasi. Dalam penerapannya administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan, hanya kegiatan yang dibedakan. Tuh. Unsur-unsur administrasi pendidikan apa? Organisasi harus ada dulu. Tidak ada organisasi, apa yang mau diadministrasikan? Ya, kelompok kecil apapun ya, klub apa misalnya, atau forum apa gitu pun juga butuh, bisa disebut dengan organisasi. Pasti ada penanggung jawabnya, ada bendaharanya, ada wakilnya kan gitu ya. HMJ misalnya kan, ada juga BEM, itu bagian dari administrasi. Kemudian manajemen dijalankan, manajemennya ada komunikasi, ya, komunikasi yang baik, jangan like dislike. Apa ya, manusia ada yang sempurna, jangan melihat ketidaksempurnaan orang, lihat ketidaksempurnaan diri sendiri ya. Apalagi kalau menjadi manajer, menjadi pemimpin, itu gampang sekali melihat kesalahan bawahannya, kesalahan orang lain. Dia tidak melihat kesalahannya sendiri, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling sok jago, sok yes, bahkan semena-mena main pecat-pecat saja tanpa melihat apa namanya melihat latar belakang apa yang terjadi. Kemudian kepegawaian, keuangan, perbekalan, sarpras, ketatausahaan, humas. Tuh. Oke, tuh teman-teman, pembahasan tentang administrasi pendidikan dalam perspektif Islam. Silakan yang belum dipahami kita diskusikan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.